sesi penutup ini kita akan melihat dari kitab Yakobus. Yakobus menyimpulkan orang yang mendengar firman Tuhan itu bukan 4. Kalau Tuhan Yesus, dia khotbah dengan perumpamaan penabur benih. Dia mengatakan ladang itu ada 4 jenis tanahnya. Tapi Yakobus ini bukan untuk orang yang belum percaya dia menulis surat. Ini di tengah-tengah orang percaya dia menulis surat dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus hanya membuat 2 tipe orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, 2 itu lebih gampang mengingatnya dari 4. Betul ya? Iya. Kalau ada ladang kita 4 tempat dibanding 2 tempat, mana lebih pusing mengingatnya? 4 ladang kita atau 2? 4 ya. Oh, di sana perlu pupuk, di sini perlu ya semprot. Iya. Tapi ada juga keuntungannya. Oh, selesai ini panen, sana lagi panen, gitu kan? Iya. Karena ada juga firman Tuhan, orang yang banyak menabur akan banyak menuai. Iya. Kalau tidak tabur, mau tuai itu bagaimana? Oh ya, itu mimpi ya. Kalau panen pun dia itu bahaya. Iya. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Berdoalah kita sekali lagi. Tuhan, di sini kami sudah hari ketiga kami menikmati hanya satu karena Tuhan hadir pagi ini di dalam keberadaan kami. Oleh darah Tuhan Yesus, kembali sucikan kami, bersihkan semua beban pikiran kami, sucikan hati pikiran kami, hidup kami. Dalam semua keberadaan kami, Tuhan layakkan dan bawa kami dekat ke salib-Mu. Dan demi nama Yesus Kristus, setan iblis jauh daripada kami, dan roh Tuhan hadir bersama kami. Hamba-Mu sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Kristus. Oh Tuhan Yesus, bungkus dia dengan darah-Mu, bawa dia bersama Engkau naik kayu salib-Mu, supaya cinta kasih-Mu, kebenaran-Mu sekali lagi boleh turun atas kami. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita baca, ini tidak terlalu panjang. Semua kita bersuara satu suara. Ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Kita satu suara baca semua. 1, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Ia akan bahagia oleh perbuatannya. Bukan perbuatan yang menyelamatkan manusia dari murka Allah, dari dosa.
Seorang teolog yang terkenal itu R.C. Sproul, dalam satu bukunya Diselamatkan. Lalu di bawah judul itu dia tulis, diselamatkan dari apa? R.C. Sproul menulis buku ini, dia sendiri kaget. Dia sudah melayani. Dia orang Reform tapi dekat dengan Billy Graham. Dia suka Injil, suka mengabarkan Injil. Suatu hari ada anak muda yang semangat menginjili dia. Oh, dia sudah doktor teologi. Ada seorang pemuda baru bertobat, semangat menginjili. Pemuda ini menjumpai dia di jalan. Pemuda ini semangat kabarkan Injil kepada dia. R.C. Sproul sudah terima Tuhan Yesus. Dia sudah diselamatkan, sudah dilahirkan kembali. Dia sudah melayani. Tapi dia bangga ada pemuda yang menginjili dia. Jadi kalau ada yang menginjili kita, walaupun kita sudah bertobat terima Tuhan Yesus, jangan bilang, aku sudah bertobat. Jangan gitu ya. Cobalah. Biarkan dia menginjili kita. R.C. Sproul diinjili pemuda ini. Panjang lebar. Keselamatan. Lalu secara spontan, R.C. Sproul ini tanya pemuda ini, dari tadi kamu itu bilang diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Oh, pemuda ini baru bertobat, kan nggak tahu juga dia. Diselamatkan dari apa? Aku pergi dulu, biar ku cari jawabnya, kata. Oh, R.C. Sproul baru sadar. Banyak rupanya orang berkata diselamatkan. Tapi R.C. Sproul waktu tanya, dia sendiri diselamatkan dari apa kami orang Kristen ini? Dia sendiri kaget. Dia tidak pernah berpikir keselamatan itu dari Tuhan, bukan melalui perbuatan. Tapi kita diselamatkan dari apa? Mengapa perlu diselamatkan? Baru dia cari jawaban dari Alkitab. Di Tesalonika dikatakan, kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Kita baca sebentar ya. Diselamatkan dari murka Allah. Ada kamu ketemu murka Allah yang akan datang. Oke. Ya, jadi akhirnya R.C. Sproul tulis buku. Keselamatan itu keselamatan dari mana? Ya, keselamatan dari murka yang akan datang. Ya, jadi ada murka Allah yang akan turun ke bumi ini karena manusia sudah berdosa. Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan tidak perlu takut lagi. Kita menanti kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Keselamatan bukan karena perbuatan. Kita sudah diselamatkan dan bebas dari murka Allah yang akan datang. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, bagaimana kita hidup bahagia
di muka bumi ini. Ya, kita kembali ke Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Waktu Tuhan Yesus datang, dia berkata, kerajaan Allah sudah datang. Itu di Injil Matius. Ada lagi, kerajaan sorga sudah datang. Ada lagi dia katakan, kerajaan Allah sudah datang. Ya. Jadi kerajaan Allah itu turun ke bumi. Turun ke bumi. Jadi sebelum kita ke sorga, kita nikmati di sini. Ibu-ibu kalau masak, biasanya ikannya atau sayurnya itu sebelum diangkat dirasain dulu ya. Iya. Kalau di sini apa istilahnya itu untuk merasain cicipi ya, akapi ya, akapi lebih, ya akapi, iya. Di mana hari selain akapi, cecap. Kalau mamaku dulu dal-dal katanya, itu pernah kan dengar? Pernah? Oh, dal-dal. Masih ingat gimana itu maksudnya mah dal-dal? Isinya pangkal begini. Iya ya. Siti kelencari mah. Taman aku tane bagi telun tak taah. Dal-dal. Iya. Jadi agak pindah paci angkat resikan nih oke. Oh, apalagi anak berwe pengagapi nabe. Gua? Oh, di mana berubah ke gak ngapkah? Enak boleh. Oh, emang kak igugung, lana yang nak berunggule. Catering begitu. Biasanya mah manuk bengkau begitu. Biasanya Athena bagi. Jati nanda inggo jadi pengakapi. Makanya nggo tabuhan pengakapi sangken ya bengkauna. Makanya anak berue sikap ngakapi nina. Jadi surga datang ke bumi. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kerajaan surga sudah datang kepadamu. Lalu para rasul-rasul memberitakan kerajaan surga. Jadi kita orang-orang Injil ini percaya dan menanti kita akan bertemu Tuhan di surga. Betul. Tapi satu lagi, kita orang-orang Injil ini tidak mengharapkan surga itu kita mulai dari bumi. Memang pustaka Sibadia Alkitab menjanjikan hidup kekal di hadapan Tuhan. Kemarin hari pertama di dalam surat Efesus pasal 2, supaya dia di masa yang akan datang menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah itu apa? Pesta. Semua ada di situ. Lengkap, bahkan berlimpah-limpah. Jadi di surga itu kita hidup berlimpah-limpah. Ya tidak seperti waktu pertama saya bertobat itu, lakam kari bosan di surga katanya. Enggak, di sana berlimpah-limpah. Di sana ada makanan, boleh makan. Ada lagi bisa tidur. Ada juga pernah ku dengar pendeta, aku nanti pulang ke surga, tidurlah aku di sana 2 tahun katanya. Jadi di sini nggak apa-apa capek-capek, nanti tidur aku di sana 2 tahun. Lalu ada lagi penginjil namanya Louis Palau.
aku suka makan pedas-pedas. Nanti harap di surga banyak makanan pedas-pedas. Gitu. Jadi di surga boleh makan, boleh, karena ada perjamuan makan. Boleh tidur, kurasa nggak ada orang mau tidur. Iya. Dulu waktu aku belum bertobat, kalau kerja tahun datang perkolong-kolong, nggak ada anak-anak mau tidur. Biasa anak-anak kan jam 9 udah tidur. Kalau datang perkolong-kolong, nggak ada anak-anak mau tidur. Ngantuk pun enggak. Kenapa? Karena di situ perkolong-kolong. Apalagi di surga. Tidak mungkin kita itu tidur. Ya. Jadi sekarang dalam kita sudah diselamatkan Tuhan, apalagi kita sudah mendengar firman Tuhan ketiga hari ini, sesi ke berapa? Ke-7 ya? Iya, ini angka sempurna, sesi ke-7. Sudah 7 sesi. Bagaimana kalau kita pulang dari tempat ini seperti kata Yakobus ini? Apa kata Yakobus ayat 22? Sekali lagi kita baca ya. 1, 2 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Iya. Hendaklah kamu menjadi pelaku, bukan perenung saja, tapi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Mendengar itu lewat telinga kita, masuk firman Tuhan, turun ke hati kita. Hati kita mesti menggerakkan hidup kita. Sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Ya, menipu diri sendiri. Bukan orang lain kita tipu. Bukan orang lain kita tipu. Ada cerita itu, tipu na ba anak andai katanya. Ugakin ku bilang. Lacinana 60 kilo, banna 2 suratna. 1 50 kilo. Kenapa? Rupanya sama istri dikasih ada juga gitu ya. Itulah kalau kita belum kenal Tuhan. Itu kan sama dengan menipu diri sendiri ya. Cabainya tadi buat 2 suratnya katanya sama tukang timbang. Kalau di Kabanjahe itu kan ada tukang timbang. Tukang timbang ini buat suratnya berapa kilo, kali berapa uangnya. Ini distempel tukang timbang Ginting rupanya, stempelnya Ude Ginting, bawa pulang. Tadi bansa ada nari katanya. Engkau ini nih, oh bansa aja. Bansa ada ban 50 kali sekian stempel. Pulang nanti kampung, kasihnya sama istrinya yang 50. Pikirnya dia hebat. Inilah orang berdosa ya. Pikirnya dia hebat. Kenapa perlu dia buat itu? Satu lagi itu timbangannya 50, modal nukur togel katanya. Jadi kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar tidak melakukan, itu kita sama dengan orang yang menipu diri sendiri. Kalau menipu diri sendiri, siapa saksi pertama? Dia menipu dirinya. Siapa? Dia sendiri ya? Iya. Itu surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Kalau kita katakan kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Demikian juga kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, kita menipu diri sendiri. Kalau kita ditipu orang, kau tipu aku kan? Kau kurang ajar, kita bilang. Coba marahi orang yang menipu kita.
Siapa? Aku menipu diri sendiri. Oh, kau tipu aku kan. Kurang ajar kau. Iya. Bagaimana orang ini menipu diri sendiri? Kita baca ayat 23. 1-2 ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mukanya yang sebenarnya itu di mukanya atau di depan cermin? Di mukanya kan? Cermin di dalam cermin itu bukan asli. Yang asli di depan cermin. Ini seperti apa? Ini seperti kita tadi semua sarapan. Coba acungkan tangan yang sarapan. Iya. Tadi turun tangannya. Ini bukan Tuhan Yesus berkata aku. Kalau kamu tadi mau sarapan, bagaimana kamu sarapan? Coba seperti yang dikatakan Yakobus ini. Dia hanya mengamat-ngamati saja. Oh, ayam. Lengkap tadi ya, Bu. Ayam komplit. Ini ayam komplit. Ada lengkaplah komplit gitu. Ini enak sekali ayam komplit ini. Ada lagi kuahnya. Enak. Enak. Ya aku rasa enak lah. Tapi dia mati terus. Orang di samping samping kiri, samping kanan. Kamu cuman amati gitu. Amati. Kira-kira apa yang terjadi? Lembung ini. Karena Tuhan, hebat Tuhan. Tuhan kan letakkannya hidung di bawah, di atas mulut gitu. Untuk apa? Kalau makanannya basi, kita nggak suka. Tapi kalau harum, ada bau ikan goreng, ikan lele goreng, ada harum bawang, kita lapar gitu. Apalagi ibu-ibu masak padinya baru panen, pagi baru katanya di sana. Dimasak di di dapur, api tungku. Wah, waktu dibuka itu, harumnya itu. Kita lapar, melihit pun aku kata. Itu dibuat Tuhan secara alamiah, asam lambung kita ini naik. Kita pengen makan. Ada ikan, ada nasi yang masih hangat gitu. Tapi kita hanya melihat-lihat saja. Bagaimana? Asam lambung kita naik. Kalau naik asam lambung biasanya tidak pernah sendiri. Ada pasangannya yang naik. Naik lagi tensinya, begitu biasa. Iya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, hanya melihat-lihat saja, rindu jiwa kita ini melakukan. Tapi daging kita ini menahan. Bagaimana? Firman Tuhan itu senang jiwa kita mendengar, tapi daging kita ini menghalangi. Jadi satu musuh kita ini daging ini. Roh memang penurut, tapi daging memang lemah. Jadi peperangan kita pulang dari sini, ini salah satu daging ini. Daging ini pengen dia santai. Jiwa kita ini pengen melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana kira-kira bapak-bapak buat nanti? Iya. Semalam ibu-ibu ini langsung seru. Waktu saya bilang, kalau ada kantin, ada pelayannya itu perempuan genit-genit. Ada lagi kantin yang jaga kantin itu bolang-bolang. Kemana kalian? Langsung seru ibu-ibu ini ya. Sekarang dengar bapak-bapak, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, pulang nanti kira-kira bagaimana kita melakukannya? Ini kan melakukan.
kira-kira bagaimana ya? Sudah mikir kita ya. Supaya bisa menolong kita, ini diajarkan Tuhan Yesus. Dia pilih muridnya itu 12 kan. Dia utus 2 orang satu tim. Ya, jadi untuk menolong, ya bisa juga cari nanti kawan 2 orang. Aku beritakan Injil. Kemana kita pergi? Jangan tunda. Pulang dari sini nanti sebelum sampai di antara mesti singgah di mana, pokoknya kabar Injil dulu. Setujunya kita? Simpang Nombor Miring ya. Ibu-ibu pun gitu. Mau kita coba nanti melakukan. Paulus kemarin kan suratnya terakhir, baik atau tidak baik, kabarkanlah firman. Sebelum sampai di rumah jangan tunda. Aku pun nanti gitu. Ini nanti bapak itu ngomong aja dia sendiri. Saya pun janji, saya kan sama anak saya. Nanti sebelum kami sampai 3 panah, kami akan kabarkan Injil. Maunya kita janji di hadapan Tuhan seperti ini, supaya langsung melakukan. Iya. So. Dua orang, Mami. 2 orang. Kamu sama Mama. Tak ada di situ Kalimbubu kita. Madi je. Kami tadi Kalimbubu retreat. Ada bapak itu suruhnya kami PI dulu, kalau enggak bisa kami pulang ke rumah. Bilang aja. Pasti dia mau mendengar. Waktu dia dengar, Roh Kudus bisa pakai. Kan Paulus bilang, baik atau tidak baik motivasi orang mengabar Injil, aku bersuka cita, asalkan saja Injil bisa diberitakan. Jadi melakukanlah. Melakukan. Iya. Karena kalau kita tidak melakukan, mendengar firman saja, itu seperti seumpama orang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, cuman melihat muka, itu mengamat-ngamati, lalu pergi. Kalau pergi bagaimana? Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi, kalau tidak melakukan firman Tuhan, rupanya bukan saja kita tidak bahagia, lupa. Jadi firman Tuhan ini untuk bisa diingat, dilakukan. Iya. Makanya kadang-kadang sering kita lupa firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya. Kita baca sama-sama yuk ayat 24. 1, 2 ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Iya. Pergi, segera lupa bagaimana rupanya. Tapi ada satu lagi, ini yang enak manis didengar. Ayat 25, sama-sama kita 2 ayat. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Ia berbahagia oleh perbuatannya. Semua kita ikut ini. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 1, 2 ya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan melakukan firman Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Wah, Tuhan ini Tuhan yang berhikmat, berbijaksana. Dia buat orang yang melakukan firman-Nya bahagia. Tuhan sangat-sangat berhikmat. Ketika kita sudah waktunya makan, Tuhan buat perut ini lapar. Supaya apa? Supaya kita makan. Lalu waktu kita makan, Tuhan buat makanan itu nikmat. Ya. Kalau kita makan seperti kena kontak listrik, bagaimana kira-kira? Asal makan seperti kita kesetrum. Mau tidak kita makan? Kita takut ya? Iya. Kulihat orang yang di rumah sakit itu, dia harus makan melalui hidung. Sakit sekali itu. Itu tidak normal lagi. Tapi kalau enggak dikasih makan, dia bisa kolek mati. Tapi kalau orang sehat, enggak perlu lewat hidung. Supaya perut kita ada isinya, tubuh kita ada nutrisi, dibuat Tuhan lapar, waktu makan enak. Waktu makan enak. Makanya Tuhan ciptakan itu bawang, ada cabai, ya, ada bumbu-bumbu. Kalau kita masak B2, nggak ada bumbu, kurang mantap. Tapi kalau kasih cekala, kasih tuba, apalagi biasa, serai, andaliman, iya di Tanah Karo itu, iya andaliman, dikasih gitu kan. Kita makan enak, kita bahagia. Iya. Jadi ada orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Jadi firman Tuhan ini memerdekakan. Iya. Merdekakan dari mana? Tadi kan ada daging kan? Daging ini terus mengikat kita. Kita sudah diselamatkan Tuhan, tapi kita masih punya daging. Daging yang dulu, yang ketika kita belum mengenal Tuhan, kita masih pakai itu. Ini selalu menghambat kita, ingin mengikat kita. Bagaimana kita supaya lepas dari pengaruh daging ini? Melakukan firman Tuhan. Makanya kalau PA sama anak muda, gini Pak katanya, aku ingin lepas dari dosa. Bagaimana aku lepas dari dosa katanya? Bagaimanalah menyampaikan firman Tuhan supaya anak muda ini bisa mengerti, kupikir. Pernah aku buat ilustrasi. Kalau kalian itu jalan di pinggir jurang, kira-kira bagaimana? Dia bilang, takut Pak katanya. Tapi kalian terus jalan di pinggir jurang. Jurangnya tinggi sekali. Aku takut. Takut apa? Takut jatuh. Tapi dia terus lihat itu jurang. Aku takut. Jadi bagaimana supaya kalian lepas dari pengaruh jurang itu? Ku bilang belakangkan saja jalan. Maksud Bapak katanya, jangan bergumul dengan dosa, tapi kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan. Masalahnya apa? Menunda. Menunda. Menunda ini satu strategi iblis yang ampuh. Ya, menunda. Jadi, waktu saya bilang tadi, sebelum sampai di kampung antara, kabarkan Injil dulu. Mungkin iblis bilang, bolehnya itu besok pun. Enggak hari ini pun, enggaknya itu apa-apa. Besok, Roh Kudus ingatkan kan? Kemarin kan sudah
didengar firman Tuhan melakukan. Kan udah ditunda sekali. Hari inilah kata Roh Kudus. Roh Kudus ini kan suaranya lembut kan? Itu seperti seorang ibu. Roh Kudus ini kalau kita berdosa dia sedih gitu. Seperti ibu yang anaknya nakal. Ibu ini sedih, ibu ini nangis gitu. Kenapa nangis, mak? Kata anaknya, kamu nakal. Roh Kudus sedih. Tadi Roh Kudus bilang, janganlah tunda firman Tuhan, lakukanlah. Lalu datang lagi iblis. Oh, gampangnya itu. Minum kedai kopi dulu. Gitu kan. Minum kedai kopi. Roh Kudus kasih tahu lagi. Cobalah lakukan firman Tuhan. Bersaksi satu saja. Ya, aku bersaksi. Tapi iblis bilang, janganlah cepat-cepat bersaksi. Ceritalah dulu, cerita kesana kemarin gitu. Lalu Roh Kudus, cobalah saksikan Tuhan Yesus. Iblis bilang, nanti aja. Ini kan lagi seru cerita, ada orang lain. Pulang ke rumah, ke ladang. Sudah siang, sore, pulang lagi dari ladang, ke rumah lagi. Sampai di rumah, kita kan biasanya itu setelah sampai di rumah, kedai kopi lagi. Tadi bersaksi kata Roh Kudus. Ya, saksi. Digantikan ya, gitu kan. Akhirnya lupa. Apa cara iblis menunda? Jadi kita mendengar firman Tuhan itu menunda. Saat kita menunda itu, di situ kita dikuasai kedagingan. Nggak merdeka kita. Jadi orang percaya ini sudah dengar firman Tuhan hanya dua. Melakukan atau menunda. Jikalau kita menunda, kita tidak merdeka. Makanya kita semua ini di sini sudah dengar firman Tuhan. Kita belum merdeka. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah ada dalam kita. Firman Tuhan ini mau kita melakukan. Yakobus berkata, orang yang melakukan hukum itu merdeka. Iya. Sekali lagi kita baca yuk. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak dengar ini penutup segar. Ya, memang segar. Tapi bukan segar di sini saja. Segar di kampung kita nanti kita segar gitu. Kalau di sini saja segar kan nggak hilang nanti segarnya kan. Kan nggak mungkin kita retreat tiap hari kan. Camp tiap minggu kan nggak mungkin kan. Itu Tuhan Yesus bawa Simon, Yakobus, Yohanes naik gunung kemuliaan. Di gunung kemuliaan tiba-tiba Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Mukanya itu putih, bersinar, bajunya terang seperti matahari. Lalu datang Elia, datang Musa. Tuhan akan mati di Yerusalem. Oh, saat itu Simon Petrus kagum. Apa kata Simon Petrus? Tuhan, betapa senangnya kami di sini. Kami buat gubuk ya. Ingin buat gubuk di gunung itu. Nggak mau pulang. Ya, kenapa? Karena senang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, kita turun. Waktu mereka turun, di bawah itu ada orang yang kerasukan setan. Bapak anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Anakku sering dibawa setan ke api. Sering dibawa setan masuk air. Jadi pulang retret camp Simon Petrus, Yakobus, Yohanes mesti turun gunung. Iya, kita tidak akan terus di Sabah, apa ini namanya? Cemara Sabah ini. Enggak di sini kita terus. Kita harus turun untuk membawa apa? Membawa kabar baik. Ya, jadi kabar baik harus kita bawa, kita bagikan. Sekali lagi kita baca ayat 25, 1-2 ayat.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi firman Tuhan yang memerdekakan itu ketika kita bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya bukan hanya mendengar saja. Ya, saya pikir dulu bertekun, tekun baca Alkitab, doa, tekun. Rupanya Alkitab berkata, firman Tuhan itu bertekun, meneliti ketika kita sampai melakukannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini? Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Sama-sama Roma 12 ayat 11, 1, 2 ayat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Api itu kalau menyala, disambarnya apa di dekat situ? Api itu salah satu ciptaan Tuhan yang tidak mau dihambat. Api itu apapun ditaruh ke sana, dibakar. Besi pun kalau api itu tinggi sampai 1800 derajat, meleleh dibuatnya. Jadi roh menyala-nyala itu tidak mau dihambat, menyala terus. Ya kemarin kan roh kita menyalakan, mati lampu, masih mau, masih gitu. Ya itulah menyala. Jadi jangan kerajinanmu kendor. Firman Tuhan tahu apa yang menghambat kita. Kerajinan kita bisa kendor. Daging kita ini menghambat kita, lawan. Menyala-nyala. Tuhan ketika dia menyatakan diri seperti api. Musa di dekat Sinai itu dia mengembalakan domba mertuanya Jethro. Tiba-tiba dia melihat api di semak duri itu. Api yang kecil, tapi semaknya itu tidak terbakar. Dia mendekat. Dari situ Tuhan bicara. Tuhan menyatakan dirinya seperti api. Lalu Musa diperintahkan Tuhan membawa orang Israel. Ini dengar ya. Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan membawa mereka kembali ke Gunung Sinai. Saat orang Israel itu berkumpul, turun lagi Tuhan dengan api. Bapak Ibu ingatkan, apinya ini bukan lagi kecil, tapi begitu besar. Sehingga orang Israel berkata kepada Musa, kami takut. Dari ini, apa yang kita bisa pelajari? Ketika kita dilayani Tuhan, Tuhan memberikan api. Tapi saat kita membawa api ini kepada orang lain, Tuhan melipat gandakan api ini. Jadi jangan kita menahan api pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagaimana hari Pentakosta, api itu turun dalam bentuk lidah-lidah api, yaitu Roh Kudus. Inilah yang mendorong para rasul pergi. Dan ketika mereka pergi, terjadilah kebangunan rohani, keselamatan. Penutup daripada camp kita ini, apa yang perlu kita bawa? Api ini akan padam kalau kita tidak membawanya kepada orang lain.
Api ini adalah firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Jikalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kita akan berbahagia ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Dan biarlah roh yang menyala-nyala dalam hati kita, kita jangan tahan. Ya, kalau kita tahan, dia akan padam. Ya, saya tutup ini dari 1 Tesalonika. Janganlah padamkan roh. Setelah itu saya serahkan kepada MC. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20. Setelah itu saya serahkan kepada MC. Sama-sama kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20. 1, 2, ya. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat di sini firman Tuhan yang dikhotbahkan. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan kita menahan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan itu adalah api dari Roh Kudus. Roh Kudus membakar firman Tuhan. Roh Kudus membakar firman seperti kayu bakar dibakar. Kalau kayu bakar itu dia ada api, jangan kita padamkan. Kita bawalah kepada orang lain. Orang lain yang belum ada api, belum ada terang, belum ada Injil, kita bawa. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita padamkan, kita merendahkan, atau kita menganggap itu tidak penting, atau dengan bahasa lain merendahkan di sini, kita anggap enteng, kita menghina firman Tuhan yang kita dengar. Kita baca sekali lagi, setelah itu saya serahkan ke Bu Damai. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 20. 1, 2, ya. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya, demikian dalam penutup ini. Silakan.